Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cini Berlian SHMH, dosen Fakultas Hukum UMRI. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba memberikan salah satu poin untuk dalam kegiatan pelatihan SCL ya. Nah, jadi kita akan mencoba memahami bersama-sama bagaimana proses pengajaran secara Study Center Learning atau SCL. Nah, hari ini anak-anak kita akan membahas mengenai materi cyber law, yaitu hoax ya. Apa yang perlu kita ketahui dari hoax itu? Ada yang tahu? Ya, hoax adalah salah satu dari bentuk kejahatan cyber law, yaitu penyebaran berita bohong dan menyesatkan, yang mana itu tertuang dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, maupun juga Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, yaitu lebih tepatnya pasal 45A ayat 1 ya. Yang mana disebutkan bahwa orang yang menyebarkan hoax itu bisa dipidana dengan sanksi penjara maksimal itu 6 tahun dan denda itu maksimal 1 miliar. Nah, coba kalian memberikan Bapak contoh beberapa kasus hoax. Ya, siapa coba? Ya, silakan Irfan. Iya, betul. Kasus hoaxnya yang terjadi dalam kasus yang di Bali ya, yang orang mengatakan bisa menggunakan, pemuda yang bisa mengatakan menggerakkan tangannya yang lumpuh menggunakan alat-alat las ya, alat-alat bengkel yang mengaku seperti Iron Man Indonesia ya, berita headline-nya. Nah, ternyata itu adalah hoax belaka ya, setelah ditelusuri oleh pihak pemerintah dan pihak terkait ya. Ternyata alat yang digunakan tidak berfungsi sesuai semestinya, yang mana waktu masa itu si pelaku hoax mengaku bisa mensinkronkan gerakan tangannya yang lumpuh sebelah kiri ya kalau nggak salah, dengan kemampuan sederhananya merakit sehingga sarafnya bisa digerakkan melalui otaknya ya, dipakaikan alat di kepala. Nah, ternyata itu berita hoax ya. Ada lagi ya Bu Kak Karina ya. Karina mungkin kasus kasus Ratna ya, si Rumpet ya. Jadi kasus Ratna ini yang ngaku dihajar ya sehingga bonyok, ternyata bukan seperti itu ya. Ternyata itu kasus dia bukan dihajar oleh pemuda yang merasa pada waktu itu dia di kasus politik ya, dia disukai oleh posisi sehingga dihajar, dan dia mengatakan ke media dia dihajar oleh beberapa golongan sehingga mereka menyeret beberapa nama. Ternyata bukan demikian. Ternyata kasus itu adalah murni dari operasi ya. Ternyata itu adalah kasus operasi plastik yang mana membuat mukanya bengkak. Nah, entah alasan apa yang digunakan sehingga memfitnah organisasi tertentu atau golongan tertentu yang melakukan pengeroyokan kepada Ibu Ratna tersebut. Nah, itu ya beberapa contoh kasus. Atau ada lagi, satu lagi mungkin terakhir ya. Budi, boleh? Apa kasusnya? Kasus penyebaran berita bohong yang terjadi di mana? Oh, itu bukan termasuk ya. Jadi kalau ini hoax itu berbeda dengan
eh, kejahatan berita bohong yang bukan melalui internet ya. Misalnya ada ibu-ibu menggosip di rumah ya, atau ibu-ibu PKK, atau ibu-ibu di rukun tetangga mengobrol. Nah, itu bukan hoax termasuk. Itu kalau hoax itu menggunakan jaringan elektronik ya. Jadi kalau misalnya di kantor atau dimanapun orang ngomong biasa itu belum bisa dikatakan hoax ya. Hoax itu syaratnya, unsur-unsurnya adalah penggunaannya melalui media massa atau ada jaringan internet atau teknologi sehingga cyber law-nya bisa terpenuhi ya. Nah, jadi kalau seperti yang biasa berita-berita bohong yang terjadi itu bukan hoax, itu adalah eh, mungkin bisa kalau itu ada unsur kejahatannya bisa dipenuhi, tapi biasanya jarang ya. Nah, tapi kalau memang ternyata itu berujung fitnah atau hal-hal yang tidak baik, itu bisa ya, tapi itu menggunakan pasal mungkin 390 KUHP ya. Itu berita bohong yang tidak menggunakan elektronik. Nah, hoax ini kenapa penting untuk kita pelajari? Karena pada zaman sekarang berita bohong yang disebarkan melalui internet itu bisa berakibat fatal ya. Berakibat fatalnya bisa bahkan menghancurkan sebuah negara. Bayangkan sama saudara, jika ada yang memberikan berita hoax, misalnya Indomie mengandung lilin ya, ada berita. Ketika itu disampaikan, maka orang pembeli yang akan memakan Indomie tentu berkurang ya. Nah, bahkan tidak ada, takut ya, karena mengandung lilin. Divideokan oleh seorang oknum gitu ya, atau seorang pelaku. Nah, video ternyata sebenarnya bukan mengandung lilin. Nah, dia buat sendiri aja. Jadi sehingga karena informasi yang salah itu membuat perusahaan Indomie mengalami kerugian ya. Orang tidak ada yang memesan Indomie. Nah, karena mengalami kerugian, kedai-kedai juga tidak mau memesan. Nah, biasanya kedai-kedai yang kita jumpai di pinggir jalan sering kan makan Indomie di pinggir jalan. Nah, tidak memesan lagi. Nah, di kantin-kantin juga, sehingga omset Indomie turun. Nah, karena Indomie turun, tentu berakibat pada pengurangan karyawan, pegawai. Karena pengurangan karyawan atau pegawai tentu menganggur. Karena menganggur tidak ada pekerjaan, tentu ingin makan, tentu mencari hal-hal yang tidak baik lagi ya. Misalnya mencuri, begal, jambret. Nah, karena orang terpaksa melakukannya untuk mengisi perut. Nah, jadi hal itu semuanya berkesinambungan, yang mana satu hal berakibat yang lain. Jadi satu informasi yang begitu sesat itu seperti Indomie tadi bisa menghancurkan ekonomi negara bahkan ya. Nah, jadi negara kelabakan menghadapi fenomena yang begitu. Nah, itu baru satu kejahatan hoax ya. Coba bayangkan misalnya ada 10 lagi kasus, merek ini bilangnya begini, merek ini ya, sehingga tidak ada yang beli, sehingga ekonomi macet, sehingga terjadi pengangguran, sehingga terjadinya kejahatan. Itu semua berkesinambungan. Maka pemerintah merumuskan pada zaman Susilo Bambang Yudhoyono, presiden kita, untuk membuat aturan cyber law ini ya, yang mana inilah yang menjadi payung hukum kita dalam bertindak. Nah, jadi kalau dahulu sebelum tahun 2008 memang belum ada kasus yang diselesaikan menggunakan undang-undang ya. Jadi kalau dahulu terjadi kasus hoax mungkin masih pakai kasus undang-undang 390 KUHP. Ya, tapi karena sudah ada yang undang-undang lebih khusus, maka sesuai asas hukum pidana lex generalis, lex specialis derogat lex generalis, maka kita harus memakai undang-undang yang lebih khusus ya. Karena undang-undang lebih khusus ini memang ditempatkan pada porsi yang pas ya. Porsi yang pas yang dimaksud adalah berkesinambungan dengan dunia IT, berkesinambungan dengan elektronik, dengan teknologi. Nah, itu. Ya, boleh lagi coba kalian cari ya nanti tugas. Berikan saya satu alasan kenapa orang-orang membuat berita hoax dan apa motivasinya. Nah, saya beri waktu
5 menit ya. Ya. Nah, ya boleh. Apa itu motivasinya? Ya, mungkin tadi Budi boleh ya. Ya Budi ya. Ya, karena oh ya, memang betul itu karena persaingan bisnis ya, ya bisa. Yang seperti kasus ada juga kaleng sarden ABC dikatakan mengandung cacing ya, ada cacingnya gitu. Kadang-kadang fitnah-fitnah itu berujung dari kompetitor dari sarden ABC ya. Misalnya apa sarden ABC kompetitornya? Nah, misalnya sarden A gitu ya. Jadi sarden A ini ingin meningkatkan penjualannya tapi tidak bisa mengalahkan rajanya di dalam bidang makanan tersebut. Nah, difitnahlah sarden ABC sehingga orang otomatis ke sarden yang A, yang AB, yang si A tadi. Nah, jadi hoax itu kadang-kadang motivasinya karena adanya unsur persaingan usaha. Contoh misalnya Indomie dan mie sedap misalnya. Nah, ketika Indomie misalnya difitnah atau di hoax, tentu orang memilih mie sedap kan sebagai kompetitor utama, bukan Sarimi kan. Nah, jadi ketika itu kita harus tahu bahwa ketika ada merek-merek tertentu yang menjadi subjek hoax itu kita harus telusuri dari mana masalahnya. Terkadang hoax-hoax ini disebarkan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab dari pihak kompetitor yang kadang menggunakan namanya teknologi, kadang bisa menggunakan akun-akun fake ya, akun-akun bodong ya, jadi sehingga tidak teracak. Tapi kadang-kadang setelah pihak berwajib menelusuri dan menangkap oknum tersebut, ternyata diketahui memang ada hubungan ya, entah apa hubungannya, bisa karyawan terendah atau karyawan yang telah lama ya. Jadi bisa dikatakan memang hoax ini berita yang beragam-ragam alasannya. Ada juga yang karena iseng ya, karena iseng misalnya pengen saja gitu kan, ingin membuat sensasi ya. Ada juga tapi dia tidak mengetahui akibat dari perbuatannya itu ternyata bisa menghancurkan ekonomi negara. Itu yang kita harus sama-sama wanti-wanti ya. Jadi pada akhirnya memang berita hoax ini merupakan salah satu kejahatan yang penting, dan saya rasa pada undang-undang ITE yang sekarang ini belum terjangkau cukup baik ya. Kenapa begitu? Karena orang masih bebas mengatasnamakan bebas berpendapat, tapi ada unsur hoax di dalamnya. Kadang-kadang mereka menyatakan suatu pendapat tapi tidak ada dasar hukum. Itu sebenarnya mungkin pada undang-undang yang akan datang itu bisa dikatakan hoax. Kenapa demikian? Karena ketika suatu hal yang dikatakan tidak bertanggung jawab, itu kan termasuk unsur-unsur berita bohong dan menyesatkan. Nah, kalau sekarang misalnya orang ngomong di TV tapi tidak ada sumbernya, itu masih bisa dikatakan pendapat saja gitu ya. Nah, tapi kalau kebanyakan pendapat dan masyarakat meyakini pendapat saja itu sebenarnya suatu kebenaran, ternyata tidak, itu kan sebenarnya bisa dikatakan hoax. Saya rasa untuk di undang-undang berikutnya, karena undang-undang ITE ini sudah pernah satu kali update ya, di undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008, yang mana dikatakan di sana memang lebih rincinya, bisa saya bacakan mungkin sedikit di sini ya. Setiap orang pada pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 ya, dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Nah, jadi sebenarnya pada hakikatnya unsur-unsur atau inti perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yaitu pasal 20 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yaitu Undang-Undang Nomor pasal nomor 45 ayat 1 itu tidaklah berbeda ya, tidak terlalu berbeda. Jadi yang mana saja biasanya orang memakai yang
Undang-Undang Nomor 11, atau boleh juga memakai yang terbaru ya untuk penyebutannya. Nah, jadi mungkin untuk materi hoax ya, saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup ya. Ya. Maka lebih dan kurang saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.